Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menutup rangkaian Bulan Dana usai selama 3 bulan diselenggarakan. Bulan Dana adalah masa pengumpulan dana dari berbagai pihak yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan PMI. Usai bertahun-tahun diselenggarakan, Bulan Dana kali ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dihimpun dari berbagai pihak termasuk dari MNC Land bersama MNC Peduli, Bulan Dana kali ini mencapai 4,2 miliar rupiah. Semua ini berkat kerjasama yang baik, berkat kepedulian yang tinggi dari segala unsur sehingga mau mensupport aktivitas PMI melalui Bulan Dana PMI ini. Banyak dari sektor swasta, salah satunya adalah MNC. Ya, sangat berterima kasih Pak Sumbang ada MNC. Saya dapat dari MNC juga baru kali ini tahun ini Ibu Jessica ya. Iya, waktu itu kebetulan saya hadiri dan kita mendapat 50 juta, subhanallah. Saya sangat terima kasih pada MNC Peduli yang begitu punya perhatian pada PMI. Sebelumnya, MNC Land bersama MNC Peduli menyerahkan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah kepada Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat. Total dana 4,2 miliar rupiah ini nantinya akan digunakan untuk menolong masyarakat korban bencana juga yang membutuhkan donor darah. Melihat kenaikan yang cukup signifikan, PMI Jakarta Pusat berharap dapat terus meningkatkan pencapaian targetnya. Dengan terkumpulnya dana, diharapkan dapat mempermudah penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Sejak dibuka kembali posko pengaduan bagi warga Jakarta di Balai Kota Jakarta ramai dikunjungi warga. Posko pengaduan dibuka dari hari Senin hingga Jumat dari pukul 8 pagi hingga pukul 9.30 pagi. Dan berikut informasi selengkapnya dari Salam Rahmat dan juga Indra Purnama. Ya pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghidupkan kembali sistem layanan meja pengaduan masyarakat di pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Dan untuk penerapannya sendiri ini berlangsung setiap hari Senin hingga hari Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan hingga hari Kamis kemarin ini sudah ada sebanyak total 83 orang warga yang melaporkan terkait dengan keluh kesahnya ke pendopo Balai Kota DKI Jakarta ini. Yang mana ini juga ada beragam pelaporan mulai dari bantuan sosial, lalu juga ada dari sengketa lahan, pelanggaran bangunan hingga gangguan ketertiban umum. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, aktivitas di pendopo Balai Kota ini terpantau cukup ramai didatangi oleh sejumlah warga yang ingin melaporkan kasus ataupun keluh kesahnya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa laporan ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama dengan salah satu warga yang ikut melaporkan keluh kesah dalam kehidupannya ini di pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Halo, selamat siang Ibu Yulianti. Selamat siang. Ibu ini kalau boleh tahu datang dari mana Bu? Dari Cibubur. Dari Cibubur Bu, ini bisa diceritakan nggak Bu? Keluh kesah ini apa Bu yang dilaporkan? Saya ingin mendapatkan rumah rusun yang dekat dengan pekerjaan saya. Jadi saya pengen mendapatkan, selama ini saya kan ngontrak, nggak pernah punya rumah. Jadi saya pengen punya rumah yang dengan rumah rusun yang sewa atau apa, yang penting sesuai, maksudnya sesuai dengan tempat pekerjaan saya. Jadi saya ini selama ini kan kerjaan di Indo, pasar Indo gitu. Jadi paling nggak dekat dengan pencaharian saya. Nah, saya bingung dengan harga yang 500.000 per bulan, kemana lagi saya nggak mampunya sampai segitu. Itu makanya saya datang ke Balai Kota di sini. Saya mengadukan, senang sekali dengan adanya pengadaan dibuka lagi Balai Kota. Nah, saya makanya tadi dari pagi-pagi, tapi maaf agak lama nunggunya di Harmoni, maaf itu, tapi setelah dapat turun dari sini langsung saya diterima nih, makanya saya mengadukan ini. Mudah-mudahan ya Pak Gubernur tolong saya dibantu. Terima kasih Ibu Yulianti atas informasinya. Itu dia pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang bernama Ibu Yulianti terkait dengan kehidupan setelah publik melayangkan keluh kesahnya. Pihak dari Pemprov DKI Jakarta ini akan menerima aduan dari masyarakat tersebut. Untuk selanjutnya ini akan didiskusikan bersama dengan beberapa orang dari Pemprov DKI Jakarta. Sebelum nantinya akan ditindaklanjuti di wilayah masing-masing. Dan sebelumnya tadi juga sempat diinformasikan juga bahwa kebijakan ini juga sempat pernah diberlakukan pada masa era kepemimpinan Joko Widodo maupun juga dari Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Dan saat ini balai warga kembali dibuka di posko pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Muhammad Indra Purnama, iNews melaporkan.
Pemirsa, seekor paus terdampar di pinggir laut Natuna, Kepulauan Riau. Mamalia laut ini berhasil kembali ke laut setelah diselamatkan tim SAR dan warga. Seekor paus berukuran sekitar 3 meter ditemukan warga terdampar di pinggir pantai Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Mamalia laut ini diduga terbawa gelombang tinggi air hingga terseret ke bibir pantai. Saat ditemukan, tubuh paus ini luka namun tidak tampak parah. Tim SAR dan warga sekitar langsung mengevakuasi mamalia laut ini. Tim SAR gabungan mengikat paus menggunakan tali lalu membawanya ke tengah laut agar bisa kembali ke habitatnya. Paus tersebut berwarna hitam, terdampar di kelong milik masyarakat dengan panjang kurang lebih sekitar 3 atau 4 meter. Malam tadi hingga pagi tadi, angin dan cuaca di perairan Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut cukup kencang dan gelombang cukup tinggi, diakibatkan mungkin karena cuaca yang kurang baik sehingga paus tersebut terdampar di pesisir pantai Desa Air Payang. Warga di Pulau Laut tidak menjadikan paus sebagai hewan buruan. Pasalnya warga paham, mamalia laut ini merupakan hewan yang dilindungi. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Ar-Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ini kembali digelar ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri 2022. Daftarkan ide serta bisnis terbaik Anda di website www.wmm.id. Pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 30 Oktober 2022. Dan pemirsa, usai sudah ini siang hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.